Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan CV Sinergi Indonesia, yang dimana kami mengutip dari jurnal Septiani Sapita dan Agus Subandoro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizwati Zamzami. Nama saya Nabila Diah Pitaloka. Saya Melinda Kasilviana. Saya Kahdila Sipa. Saya Ika Sulistina. Oke, baik. Selanjutnya, pertama-tama akan dijelaskan oleh Ika Sulistina. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Di dalam penyusunan laporan keuangan sendiri memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang memiliki kegunaan dan format yang berbeda-beda. Pada dasarnya, laporan keuangan sendiri memiliki beberapa bentuk atau format yang berbeda, namun saling bersangkutan antara satu dengan lainnya. Penyusunan laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, sebab laporan keuangan merupakan dasar dalam menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan utama antara lainnya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Next, transaksi dan histori selama bulan April 2022. Di sini ada transaksi dan histori selama bulan April 2022 PT CV Sinergi Indonesia. Tanggal 1 April, sisa perlengkapan dari bulan lalu sebesar 5.500.000. Piutang usaha dari bulan lalu sebesar 1.500.000. Sisa kas dari bulan lalu sebesar 10 juta. 2 April, diterima pendapatan cetak sebesar 1.800.000, melakukan pembelian air minum seharga 7.000. 4 April, diterima pendapatan cetak sebesar 1.100.000, diterima pembayaran piutang sebesar 1.400.000. Pada tanggal 5 April, diterima pendapatan cetak sebesar 1.550.000, melakukan pembelian air minum seharga 7.000. Pada tanggal 7 April, pembayaran terhadap vendor cetak sebesar 1.450.000. 11 April, pembayaran terhadap vendor laminasi sebesar 1.700.000. Pada tanggal 11 April, melakukan pembelian air minum seharga 7.000. Pada tanggal 14 April, pembayaran terhadap sewa gedung sebesar 3.400.000 dilakukan tiap bulan. Kemudian ada juga pembayaran terhadap listrik sebesar 300.000. Tanggal 15 April, diterima pendapatan cetak sebesar 2.600.000. 16 April, diterima pembayaran piutang sebesar 730.000. Kemudian ada juga melakukan pembelian air minum seharga 7.000. Tanggal 17 April, pembayaran terhadap PDAM sebesar 150.000. 21 April, diterima pendapatan cetak sebesar 3.300.000, diterima pembayaran piutang sebesar 512.500. Kemudian 22 April diterima pembayaran piutang sebesar 360.500 rupiah. Pada tanggal 23 April dan tanggal 25 April melakukan pembelian air minum seharga 7.000. Tanggal 26 April melakukan pembelian perlengkapan usaha sebesar 400.000. Kemudian juga diterima pembayaran piutang sebesar 2.225.000. Tanggal 28 April, pembayaran terhadap vendor cetak sebesar 750.000. Kemudian juga diterima pembayaran piutang sebesar 345.800 rupiah. Tanggal 30 April, pembayaran terhadap vendor laminasi sebesar 1 juta. Kemudian ada melakukan pembelian air minum sebesar 7.000, membayar gaji karyawan sebesar 8 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada jurnal harian atau biasa kita sebut jurnal umum. Di sini pada tanggal 1 April, kita ada pendapatan kas perlengkapan piutang di mana itu pendapatan ditaruh di debit dengan sebesar kas 10 juta, terus perlengkapan 5.500.000, piutang usaha 1.500.000 dan modal pada kredit 17 juta rupiah. Lalu pada tanggal 2 April, kas sebesar pada debit 1.800.000 rupiah, lalu pada pendapatan pada kredit 1.800.000 dan beban air minum kita pada kredit ada 10.000 dan kasnya pada debit ada 10.000.
Lalu pada tanggal 4 April, kas pada debit 1.100.000, pendapatan pada kredit 1.100.000, lalu ada piutang pada debit 1.400.000, dan pendapatan pada kredit 1.400.000. Lalu pada tanggal 5 April, ada kas pada debit 1.550.000 dan pendapatan ada pada kredit 1.550.000. Lalu ada beban air minum pada kredit 10.000, kasnya 10.000 pada kredit. Pada tanggal 7 April, beban vendor cetak pada debit ada 1.450.000 dan kas pada kredit ada 1.450.000. Pada tanggal 11 April, beban vendor laminasi pada debit 1.700.000, kas pada kredit 1.700.000. Pada tanggal 12 April, beban air minum ada 10.000 pada debit dan kasnya pada kredit ada 10.000. Lanjut pada tanggal 14 April, bahan sewa gedung pada debit ada 3.400.000, kasnya ada pada kredit ada 3.400.000. Lalu ada beban listrik pada kredit pada debit 300.000 dan kasnya 300.000. Next. Lalu di sini ada neraca saldo di mana pada debit terdapat kas, piutang, perlengkapan, juga ada beban air minum, beban vendor cetak, beban vendor laminasi, beban sewa gedung, beban listrik, beban PDAM, beban gaji pegawai. Pada kredit ada pendapatan modal, di mana kas pada debit 3.130.000, piutang pada debit 7.073.000, perlengkapan pada debit 5.900.000, pendapatan pada kredit 15.923.800.000, modal pada kredit 17 juta rupiah, beban air minum pada debit 70.000, beban vendor cetak pada debit 2.200.000, beban vendor laminasi pada debit 2.700.000, beban sewa gedung 3.400.000 pada debit, beban listrik ada pada debit 300.000, beban PDAM pada debit ada 150.000, beban gaji pegawai ada 8 juta. Maka dengan itu debit menghasilkan 32.923.800 dan sama halnya dengan kredit 32.923.800. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian pada periode April 2022. Yang pertama adalah beban pemakaian perlengkapan pada debit sebesar 300.000 dan akun yang kedua adalah perlengkapan pada kredit sebesar 300.000. Rekening selanjutnya adalah piutang usaha pada debit sebesar 150.000 dan ada pendapatan pada kredit sebesar 150.000. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Rekening yang pertama adalah kas pada debit sebesar 3.130.000 dan ada piutang usaha pada debit sebesar 7.073.800 rupiah dan terdapat jurnal penyesuaian pada slide sebelumnya yaitu sebesar 150.000 dengan jumlah sebesar 7.223.800 rupiah. Selanjutnya adalah rekening perlengkapan pada debit sebesar 5.900.000 dan terdapat penyesuaian pada kredit sebesar 300.000 dan dikurang dengan hasil 5.600.000 pada debit. Selanjutnya ada pendapatan pada kredit sebesar 15.923.800 rupiah dan terdapat jurnal penyesuaian pada kredit sebesar 150.000 dan dijumlah dengan hasil 16.073.800 rupiah pada kredit. Selanjutnya adalah modal pada kredit sebesar 17 juta, beban air minum pada debit 70.000, beban vendor cetak sebesar 2.200.000 pada debit, beban vendor laminasi sebesar 2.700.000 pada debit, beban sewa gedung sebesar 3.400.000 pada debit, beban listrik sebesar 300.000, beban PDAM sebesar 150.000, beban gaji pegawai sebesar 8 juta pada debit, dan terakhir beban pemakaian perlengkapan dengan jurnal penyesuaian sebesar 300.000 pada debit. Dengan total pada debit sebesar 32.923.800 rupiah, sama halnya dengan kredit sebesar 32.923.800 rupiah, dan jurnal penyesuaian dengan total pada debit 450.000 dan kredit 450.000, dan neraca saldo setelah disesuaikan pada debit sebesar 33.073.800 rupiah, sama dengan kredit sebesar 3.073.800 rupiah. Selanjutnya ada laporan laba rugi, yaitu yang pertama ada pendapatan cetak pada kredit 16.700.000
73.800. Jumlah pendapatannya 16.073.800. Beban usahanya ada air mineral pada debit 70.000, vendor cetak pada debit 2.200.000, vendor laminasi pada debit 2.700.000, sewa gedung pada debit 3.400.000, listrik pada debit 300.000, PDAM pada debit 150.000, gaji pegawai pada debit 8 juta, pemakaian perlengkapan pada debit 300.000. Jadi total beban, jumlah bebannya 17.120.000. Karena lebih besar jumlah beban, jadi rugi bersihnya senilai 1.046.200. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, yaitu modal awalnya 0, ditambah investasi awalnya 17 juta, dikurangi rugi bersihnya 1.046.200. Jadi modal akhir tanggal 30 April 15.953.800. Next. Oke, di sini ada neraca pada CV Sinergi Indonesia periode April tahun 2022. Di sini ada aset dan kewajiban. Untuk aset ini ada kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Untuk kas ini ada Rp3.130.000 dan untuk piutang usaha ada Rp7.223.800 dan perlengkapan ada Rp5.600.000. Jadi total semua jumlah aset ini ada Rp15.953.800 dan untuk kewajiban ada utang usaha dan modal. Jadi utang usaha ini kita nggak ada, jadi langsung ke modal akhir aja, yaitu Rp15.953.800. Jadi totalnya adalah Rp15.953.800. Next. Nah, untuk kesimpulan, dari pencatatan laporan keuangan sederhana sesuai standar akuntansi didapatkan hasil bahwasannya selama periode April tahun 2022, CV Sinergi Indonesia mengalami kerugian yang tidak diketahui oleh pihak perusahaan. Apabila hal ini digunakan terus-menerus dan tidak diberikan perhatian yang layak, maka besar kemungkinan CV Sinergi Indonesia akan mengalami kerancuan keuangan perusahaan dan eksistensinya itu akan terancam. Baik, selesai sudah presentasi kelompok kami pada materi laporan keuangan tentang CV Sinergi yang dimana kami mengutip dari Septian Savita dan Agus Subandono. Jika kami belum sempurna, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.